Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik, di sini Uni akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah penciptaan langit dan bumi beserta isinya, malaikat dan juga jin, Allah kemudian menciptakan makhluk yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan manusia di bumi? Padahal mereka hanya akan membuat kerusakan di sana. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan taat kepadamu." Untuk menghilangkan rasa khawatir di benak malaikat, Allah kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Malaikat pun bungkam mendengar pernyataan Allah. Kemudian diciptakanlah Adam dari segumpal tanah liat dan lumpur hitam. Setelah dibentuk, kemudian Allah memasukkan roh ke dalamnya. Adam pun hidup dan bisa bergerak. Nah, setelah Adam hidup, Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud, untuk menghormati Adam. Malaikat pun sujud untuk menghormati dan memberikan ucapan selamat kepada Adam. Sedangkan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Lantas Allah bertanya, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau menghormati Adam? Tidak mau sujud kepada Adam?" Kemudian dengan sombongnya iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Nah, mendengar pernyataan dari iblis tersebut, Allah kemudian murka. Ia mengeluarkan iblis dari surga. Terus iblis berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkau mengusir saya dari surga karena Adam. Saya terima, tapi tolong kabulkanlah permintaan saya. Biarkan saya hidup hingga hari kiamat nanti." Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Terus iblis bersumpah. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah mengutuk dan mengusir saya dari surga karena saya berada di jalan yang sesat. Maka saya akan menyesatkan semua keturunan Adam dari muka, dari belakang, dari samping kiri dan kanan." Kemudian iblis pun menghampiri Adam. Ia melihat semua bagian tubuh Adam untuk mencari kelemahan dari Nabi Adam. Ditemukanlah kelemahan Nabi Adam, yaitu nafsu. Nah, setiap manusia pasti akan tersesat jika mengikuti hawa nafsunya. Iblis akan lebih mudah menjebak manusia yang hanya akan mengikuti hawa nafsunya. Nah, setelah itu Allah pun mengajari kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di muka bumi. Adam pun mengetahui nama-nama benda tersebut, sedangkan para malaikat belum mengetahuinya. Maka bertambah hormatlah malaikat kepada Nabi Adam. Nah, setelah itu Allah menyiapkan sebuah tempat kepada Nabi Adam, yaitu surga. Di sana semua kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun-kebun surga dipenuhi oleh buah-buahan yang manis, buah-buahan yang enak. Terus air sungainya juga jernih dan juga harum. Di surga sangat indah. Nabi Adam sebenarnya sangat menyukai di sana, tetapi dia merasa kesepian lantaran tidak mempunyai teman. Sedangkan semua binatang di surga, dia melihat binatang-binatang itu berpasang-pasangan. Nah, lantaran kesepian dan rasa sedih, Nabi Adam kemudian tertidur di bawah pohon. Nah, Allah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Nabi Adam. Allah mengetahui apa yang Nabi Adam ingin, apa yang Nabi Adam kehendaki. Kemudian selagi Nabi Adam tidur, Allah menciptakan kembali manusia yang terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri. Nah, manusia tersebut lain jenisnya dari Nabi Adam.
yaitu seorang perempuan yang kemudian diberi nama Hawa. Nah, setelah Nabi Adam terbangun dari tidurnya, ia kaget. Ia tidak menyangka. Ia bertanya kepada perempuan itu, "Kamu siapa? Mengapa ada di sini?" Kemudian dengan tersenyum, Hawa menjawab, "Saya adalah Hawa. Saya diciptakan untuk menemanimu." Adam pun gembira. Dia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah mengabulkan keinginannya. Nah, Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Nabi Adam. Mereka pun hidup bersukacita di dalam surga. Mereka berkeliling surga, keliling taman surga, menikmati keindahan surga. Mereka boleh melakukan apa saja, kecuali hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu mereka tidak boleh mendekati dan memakan buah kuldi. Nah, iblis pun di kesempatan lain, iblis berhasil masuk ke dalam surga. Ia kemudian menghasut Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Tetapi Nabi Adam dan Hawa tidak mau memakan buah tersebut. Ia tahu itu buah larangan. Jadi mereka tidak mau memakan buah tersebut. Tapi iblis tidak putus asa. Ia terus membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut. Nah, di kesempatan lain, kebetulan iblis datang di waktu yang tepat. Nabi Adam dan juga Hawa sedang merasa lelah karena sudah keliling surga. Ia merasa haus dan juga lapar. Nah, iblis kemudian berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, "Wahai Adam, sesungguhnya yang bisa memakan buah tersebut hanya golongan malaikat. Karena dengan memakan buah itu, mereka bisa hidup kekal di dalam surga ini. Sesungguhnya kami telah mengetahui rahasia Allah. Sebelum kamu diciptakan, kamu sekalian akan dimatikan. Kalian tidak akan kekal di dalam surga. Aku di sini hanya memberi nasihat kepada kalian. Demi Allah," kata iblis, "demi Allah, aku hanya memberi nasihat kepada kalian. Aku hanya kasihan kepada kalian. Aku tidak ingin kalian kemudian dimatikan oleh Allah." Nah, Hawa pun merasa percaya kepada iblis. Hawa berkata, "Nabi Adam, sepertinya iblis benar, karena ia telah bersumpah atas nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian mendekati pohon buah kuldi. Kemudian dia memetiknya. Mereka pun memakan buah tersebut dan melupakan larangan dari Allah. Allah pun murka kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Allah berfirman, "Wahai Nabi Adam, mengapa engkau mendekati pohon buah kuldi dan memakannya? Padahal aku sudah berkata kepada kalian, sesungguhnya iblis itu adalah musuhmu yang nyata." Nabi Adam dan Hawa merasa menyesal. Terlebih lagi setelah memakan buah kuldi, pakaian mereka terbuka. Mereka berlari ke sana kemari mencari dedaunan surga untuk menutup aurat mereka. Dengan menyesal, Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami telah berbuat kesalahan. Kami telah terhasut oleh bujukan setan. Tolong maafkan kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami, lantas kami adalah termasuk orang-orang yang merugi." Allah Maha Pengasih dan juga Pengampun. Tobat Nabi Adam dan Hawa dimaafkan oleh Allah. Tetapi karena kesalahan itu, Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Jadi Nabi Adam dan Hawa kemudian turun ke bumi dan dipisahkan di jarak yang sangat jauh. Setelah beberapa tahun, 40 tahun kemudian, Nabi Adam dan Hawa bertemu. Mereka terharu, saling berpelukan. Kemudian mereka tinggal di dalam sebuah gua yang luas di dataran tinggi supaya terhindar dari binatang-binatang buas. Nah, setelah pertemuan mereka berdua, Hawa melahirkan sepasang anak kembar.
laki-laki dan perempuan. Laki-laki dinamakan Qabil dan perempuan dinamakan Iklimah. Nah, setahun kemudian lagi, Hawa kembali melahirkan sepasang anak kembar. Yang laki-laki diberi nama Habil dan yang perempuan diberi nama Labuda. Nah, setelah mereka menginjak dewasa, Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra dan putri mereka. Kemudian Habil dinikahkan kepada adik Qabil yaitu Iklimah, sedangkan Qabil dinikahkan dengan adik Habil yaitu Labuda. Tapi Qabil menolak perintah itu. Ia tidak mau menikahi Labuda yang berwajah jelek, sedangkan adiknya Iklimah berwajah sangat cantik. Nah, karena Qabil tidak mau, Nabi Adam kemudian menyuruh mereka mengirimkan kurban kepada Allah. Biarlah Allah sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Kemudian di kemudian harinya Qabil dan Habil menaiki sebuah bukit. Di bukit itu Qabil mempersembahkan kurban, yaitu dari hasil pertaniannya berupa gandum, tetapi ia pilih dari gandum yang paling jelek. Sedangkan Habil mengorbankan seekor kambingnya yang paling bagus, yang paling ia sayangi. Nah, tak lama kemudian api kemudian menyambar kambing milik Habil, sedangkan gandum milik Qabil tidak tersentuh sama sekali, yang artinya kurban tersebut tidak diterima oleh Allah. Nah, Qabil pun dengan berat hati harus menerima keputusan itu. Ia dengan sangat terpaksa harus menikahi Labuda. Nah, di kemudian hari, setan membisikkan sesuatu kepada Qabil. Dia bilang, "Wahai Qabil, jika engkau berhasil membunuh saudaramu Habil, maka tentulah engkau bisa menikahi Iklimah yang sangat cantik." Qabil pun mengikuti perkataan setan. Di suatu hari, ketika Habil sedang mengembalakan ternaknya di tempat yang sangat jauh dari pandangan Nabi Adam dan juga istrinya, tiba-tiba Qabil memukul kepala Habil dengan sangat keras. Maka Habil pun meninggal. Itulah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Habil meninggal, Qabil merasa bingung. Ia tidak tahu mayat saudaranya harus diapakan. Setelah Qabil merasa kebingungan, Allah pun menurunkan ilham melalui burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang berusaha mematuk mayat dari Habil. Mereka pun bertengkar. Salah satu dari burung gagak itu kemudian mati. Burung gagak yang masih hidup kemudian menggali tanah dan menarik burung gagak yang mati masuk ke dalam tanah, kemudian menutupnya kembali dengan tanah. Nah, Qabil pun meniru perbuatan burung gagak itu. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya. Setelah itu, Qabil merasa sangat bersalah. Ia merasa bingung. Ia merasa takut. Terlebih lagi, Nabi Adam datang menghampiri Qabil. Qabil pun berlari masuk ke hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang. Nabi Adam dan Hawa merasa sedih atas kejadian itu, tetapi mereka hanya bisa pasrah kepada Allah. Nah, beberapa tahun kemudian, Hawa melahirkan anak-anak kembar. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia bertambah banyak dan pada saat itulah Nabi Adam kemudian meninggal. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Uni ceritakan dari kisah Nabi Adam ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Uni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.